wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membuat tutorial atau langkah-langkah cara budidaya sawi secara organik. Pada kali ini kita akan melakukan penyemaiannya terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan merendam benih sawi terlebih dahulu. Kita rendam benih sawi selama 24 jam. Ya. Untuk menseleksi benih yang baik atau layak tanam, caranya adalah benih yang terapung ini tidak memenuhi kriteria bahan tanam yang bagus. Jadi bahan tanam yang terapung seperti ini adalah yang tidak bernas atau tidak berisi, dan kemungkinan besar pasti dia tidak akan berkecambah. Bahan tanam benih sawi tadi kita rendam selama 24 jam. Kita pisahkan antara yang terapung dan tenggelam. Yang kita gunakan adalah yang tenggelam ya. Kemudian kita siapkan bahan tanam. Bahan tanam pastinya yang harus organik. Di sini kita menggunakan hasil kompos dari sekam dan kotoran ayam. Ini sudah terkompos secara sempurna. Kita siapkan media tanam, bisa dikasih air seperti ini yang lembab, airnya jangan sampai tenggelam yang lembab saja. Kita taburkan ini. Setelah kita semai bahan tanam ke media tanam, kemudian kita letakkan hasil semaian tadi ke tempat yang terkena sinar matahari. Kita tunggu sekitar seminggu atau 2 minggu, benih-benih ini akan berkecambah. Demikian cara menyemai benih sawi dengan menggunakan media tanam organik. Semoga yang kita semai, benih-benih yang kita semai akan tumbuh secara sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan budidaya tanaman secara organik skala rumah tangga. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara pindah tanam, perawatan, panen sampai pasca panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan budidaya organik secara skala rumah tangga. Kita nanti akan mempraktekkan bagaimana cara pindah tanam, bagaimana cara perawatan menggunakan pestisida organik yang sudah kita buat, pemupukan, kemudian panen dan pasca panen. Langkah yang pertama, kita akan menyiapkan media tanam. Media tanam yang kita gunakan ada tanah, sekam bakar, dan pupuk kandang. Kenapa kita menggunakan sekam bakar? Untuk kan memiliki porositas yang tinggi sehingga nanti bisa menjaga kelembapan. Kita campur semua media tanam dengan ukuran perbandingan 1:1. Tanah, kemudian sekam bakar, pupuk kandang, kita campur semua media tanam.
tanam siap, kita bisa memasukkan ke dalam polybag atau pot, tergantung bapak ibu di rumah memiliki polybag atau pot. Sudah siap, media tanam hasil campuran dari stam bakar, tanah, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Sebenarnya Anda bisa menggunakan alternatif media tanam yang lain, tergantung tergantung dari media tanam yang tersedia di sekitar rumah Anda. Tahap selanjutnya adalah memindah tanaman yang sudah kita semai, ya, dari media organik juga. Hari ini kita akan memindah tomat dan cabai. Kita buat lubang tanam, ya. Jadi batahnya sampai leher tanaman itu jangan sampai terlalu tenggelam, nanti batangnya busuk. Kemudian selanjutnya kita pindah tanam cabai. Jadi ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu di rumah di saat pandemi seperti ini, takut keluar. Nah, kita bisa memanen sendiri apa yang kita makan dan merasakan sensasi nanti saat panen. Pindah tanam sudah selesai kita lakukan. Kemudian kita untuk menjaga kelembabannya kita bisa menyiram sedikit saja, jangan sampai tenggelam. Jangan sampai tenggelam, nanti oksigen tidak tersedia bagi akar kalau tanamannya ini tergenang. Nah, kita bisa meletakkan hasil tanaman kita di rak tanaman di depan kita. Meletakkan hasil dari pindah tanam ini harus diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari, jangan diletakkan di tempat yang terkena naungan secara penuh. Demikian cara pindah tanam budidaya secara organik. Semoga bermanfaat terutama bagi pemula untuk budidaya tanaman organik. Semoga bermanfaat dan bisa menyediakan ketahanan pangan di skala rumah tangga. Untuk tahapan selanjutnya, setelah melakukan pindah tanam, kita akan melakukan perawatan pada budidaya tanaman cabai dan tomat yang sudah mulai tumbuh besar. Kita akan mengendalikan hama penyakit menggunakan pestisida yang telah kita buat pada video sebelumnya. Jadi pestisida yang kita gunakan ini adalah pestisida nabati hasil buatan sendiri yang sudah difermentasi kurang lebih 3 hari. Tapi minimal 1x24 jam sudah bisa terfermentasi. Di sini baunya tidak busuk, baunya harum, itu menandakan pestisida nabati yang kita buat sudah berhasil. Aplikasikan pestisida nabati yang kita buat. Jadi untuk pengendalian kita bisa melakukan seminggu 2 kali atau minimal seminggu 1 kali sebelum
hama dan penyakit tanaman itu semakin merusak tanamannya. Demikian cara pengaplikasian pestisida nabati untuk budidaya tanaman organik skala rumah tangga. Kesempatan ini kita akan melakukan panen dan pasca panen buah pepaya organik. Ini pupuknya menggunakan pupuk kandang dari hasil fermentasi pupuk kandang. Itu ada kandang ayam. Itu limbahnya diolah, difermentasi, kemudian digunakan untuk pupuk organik, pupuk buah pepaya ini. Sini kita akan memetik buah pepaya ini. Kita ambil yang tidak terlalu masak, tapi sudah memiliki kriteria siap panen. Warnanya sedikit mengkuning, dan batang atasnya ini sudah warnanya kecoklatan. Cara memetiknya, jangan langsung ke pangkal buah seperti ini, tapi di pangkal buah batangnya. Kemudian kita sisakan 5 atau 4 sekitar 5 cm supaya buah yang kita petik ini tidak cepat busuk. Kita sudah selesai melakukan panen buah pepaya organik. Selanjutnya kita akan melakukan pasca panennya, yaitu dengan menggrading dan melabel. Setelah kita melakukan proses pemanenan tanaman buah pepaya organik, kita akan melakukan penanganan pasca panen. Yang pertama yang kita lakukan penanganan pasca panen, kita mencuci, kemudian kita mengeringkan. Lalu setelah kering bersih, kita akan menggrading atau mengkelaskan buah yang sudah kita panen. Di sini akan saya bagi 3 grading. Sudah ditimbang. Jadi yang ukurannya paling kecil-kecil ini kita bagi menjadi 3 bagian. Setelah kita grading atau kita kelaskan menjadi 3 bagian yang ukurannya dari yang kecil, sedang sampai besar, kemudian kita melakukan pelabelan. Tahap terakhir dalam penanganan pasca panen yaitu memberikan label pada produk hasil panenan kita. Brand atau label itu menunjukkan brand dari tanaman kita, sehingga para pembeli akan mengingat dari desain kemasan atau label yang kita tempelkan pada produk buah atau sayuran hasil panen. Setelah kita melakukan pelabelan hasil produk yang kita panen ini siap dipasarkan.